Dan malam pun menyisakan cahaya bulan pucat yang menggantung malu-malu di langit pesisir selatan. Nyai Lanjar masih berlutut, tubuhnya yang biasanya memancarkan aura kekuasaan kini ringkih seperti perempuan biasa. Wajah cantiknya kini tampak pucat, tak hanya karena lelah setelah kekalahan, tapi juga oleh kehilangan yang lebih dalam, separuh kesaktiannya telah direnggut. Angin laut menyapu helaian rambutnya yang kusut, menyibak gaun merah yang kini tak lagi memancarkan sinar gaib. Di depan para pengikutnya yang masih setia, ia berdiri perlahan, terhuyung namun tegar, dengan mata yang memancarkan dendam yang disimpan dalam diam. Aku akan pergi jauh, suaranya lirih namun tegas, laut selatan tak lagi menginginkan keberadaanku. Ia menatap ke arah istana yang megah di kejauhan, lalu menoleh ke para prajurit dan pengikutnya yang kini membisu, tak berani menyuarakan apapun. Jangan ikuti aku, waktuku di lautan telah usai, tapi ingat, dunia ini luas. Dan akan ada saatnya, aku kembali. Tapi bukan sebagai dayang, melainkan sebagai sesuatu yang baru. Seketika, tubuhnya berubah menjadi asap merah pekat, meliuk ke udara, lalu melesat lenyap entah kemana, meninggalkan ruang kosong yang sebelumnya dipenuhi dengan ambisi, tipu daya, dan bayang-bayang kekuasaan. Sementara itu, di villa, waktu telah melaju nyaris 1 jam sejak Wiro pergi meninggalkan garis pantai, membawa harapan terakhir mereka yang hilang. Para mahasiswa berkumpul di ruang tengah, wajah-wajah mereka pucat dan tegang. Suara detak jam terdengar seperti palu penghakiman di telinga mereka. Pak Lurah Waluyo dan Mbah Rono duduk di sisi kanan ruangan, membakar dupa kecil sebagai penyeimbang energi. Ika memeluk lututnya di sudut sofa. Ardi mondar-mandir tak menentu. Dan Dewi, berdiri di depan jendela yang menghadap ke arah pantai, menatap keluar dengan hati cemas. Mbak Anjani, ucap Dewi pelan, menghampiri wanita yang sejak tadi duduk bersila dengan mata terpejam. Mas Wiro, dia akan kembali, kan? Anjani perlahan membuka matanya, bening dan dalam. Ia menarik napas, kemudian berdiri. Aku juga tidak tahu pasti Mbak, sepertinya kondisi di luar sudah aman, kita susul sekarang ke pantai, kita lihat di sana, katanya lembut. Ia melangkah keluar rumah, diikuti Dewi. Begitu kaki mereka menyentuh halaman berpasir itu, angin laut tiba-tiba terasa lebih sejuk dari biasanya, dan saat itulah. Dari kejauhan, siluet seorang pria tampak berjalan di bawah sinar bulan. Ia membawa seseorang dalam gendongannya, lemah, lunglai, namun masih bernyawa. Itu dia, Mas Wiro, teriak Ika dari balik pintu yang kini terbuka lebar. Ardi dan beberapa mahasiswa laki-laki segera berlari ke arah siluet itu. Langkah mereka cepat, penuh harap dan khawatir. Deburan ombak mengiringi mereka seolah turut menyambut kepulangan sosok yang telah berjasa besar malam itu. Wirogeni, tubuhnya masih menyala samar dengan sisa-sisa aura api yang belum sepenuhnya padam dalam pandangan mata batin, menunduk pelan saat menyerahkan gadis itu ke pelukan Ardi. Rina, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, namun bibirnya mulai bergerak pelan. Terima kasih, bisiknya, nyaris tak terdengar. Matanya setengah terbuka, menatap sosok Wiro samar sebelum kembali terlelap. Bawa dia ke dalam, cepat, ujar Wiro pelan. Ardi mengangguk cepat, mengangkat Rina lalu membawanya masuk, diikuti mahasiswa lain yang segera mengepung dan menyelimuti tubuhnya dengan kain hangat, mencoba membuatnya nyaman. Ika dan Dewa menangis lega. Bahkan Yudi, yang selama ini sinis, hanya mampu menunduk dalam diam. Dari belakang, Anjani menghampiri Wiro. Mereka saling menatap dalam, tak butuh kata-kata, tapi hati mereka berbicara. Mas, kamu enggak apa-apa, kan? Tanya Anjani dengan suara gemetar, kedua tangannya memegang pundak. Wiro tersenyum tipis. Seperti yang kamu lihat, belum sempat Anjani berkata lagi, ia langsung memeluk Wiro erat. Dalam diam, air matanya jatuh, entah karena lega atau karena rasa yang selama ini ia pendam, kini tak tertahan lagi. Dari teras villa, Pak Lurah Waluyo dan Mbah Rono berdiri, menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, malam ini bukan hanya soal menyelamatkan satu nyawa, tapi menyelamatkan satu masa depan dari ancaman kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami manusia biasa. Pak Waluyo menepuk bahu Mbah Rono. Kita harus mencatat semua ini di dalam hati, Mbah. Tapi mulut kita harus tertutup rapat. Mbah Rono mengangguk dalam. Benar, Pak Lurah, mereka bukan orang sembarangan. Dan yang seperti mereka, hanya datang saat dunia benar-benar membutuhkan. Di balik kaca jendela villa, Dewi berdiri membisu. Matanya terus tertuju pada Wiro.
Ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan, seperti benang tak terlihat yang menarik hatinya semakin dekat ke arah pemuda itu. Sebuah ikatan, yang entah dari mana mulainya. Dan malam pun kembali tenang, deburan ombak mulai mereda, namun di dasar samudera, dan di atas puncak gunung. Mata-mata lain masih mengawasi, karena cerita ini, baru saja dimulai. Malam itu juga, tubuh Alvin yang masih rapuh seolah berteriak dalam kelelahan. Keesokan harinya, dengan langkah yang penuh harap, Alvin dan Rina dilarikan ke rumah sakit untuk pemulihan. Jiwa Alvin yang sempat hilang dalam kabut kebingungan kini kembali bersinar dengan penuh kesadaran, tak lagi linglung, tak lagi tersesat dalam keremangan pikirannya. Hanya fisiknya yang masih rapuh, meminta waktu untuk sembuh. Waktu terus berlari tanpa ampun. Wiro dan Anjani akhirnya bergabung, melebur menjadi satu dengan para mahasiswa yang berjuang menyelesaikan misi KKN mereka. 1 minggu berlalu seperti hembusan angin, dan kehangatan di antara Wiro, Anjani, dan teman-teman semakin mengikis jarak yang pernah ada. Dalam waktu 3 hari dirawat penuh harap di rumah sakit, Alvin dan Rina kembali ke tengah keramaian itu. Mereka membawa janji yang membakar hati, bertekad untuk tak mengulangi kesalahan, tak lagi terperosok dalam tindakan yang melanggar, terutama hal-hal mesum yang dulu pernah mencoreng nama mereka. Kini, mereka sadar bahwa setiap langkah harus diukir dengan hati dan tanggung jawab. Pada satu waktu malam Jumat yang hikmat, udara terasa bersih setelah seminggu penuh gejolak batin, konflik astral, dan pelajaran hidup yang menyentuh dasar jiwa. Di rumah Ki Wiro Suryo, suasana begitu tenang. Lampu-lampu temaram menyinari ruang tamu yang dikelilingi nuansa kayu jati klasik. Dupa kecil terbakar di sudut ruangan, mengirim aroma menenangkan. Ki Wiro Suryo baru saja pulang dari perjalanan spiritual melalui meditasi singkatnya. Ia mengenakan kain sarung dan kemeja batik, ia duduk di ruang tengah rumah Elena. Tak lama, suara langkah tergesa datang dari kamar. "Pak, Om Riki ada di rumah Bapak enggak?" "Udah pulang, tuh, besok kan Bapak libur, mau perlu apa, tumben kamu nyariin si Riki?" Tanya Ki Wiro Suryo sembari meneguk teh hangat yang baru disajikan oleh pembantunya. "Enggak," kata Om Riki, "aku disuruh nganter ke Banten, sama Tante Ayu juga." Argani duduk santai di samping ayahnya, berlagak dewasa. "Oh ya udah, sana samperin ke rumahnya. Ditungguin itu kamu." "Ya elah, belum juga Isya, Pak. Udah disuruh pergi aja. Di rumah Bapak ada Bunda Maharani, ada Bunda Rosa, kenapa mesti nyariin Ibu sih?" "Anak ini, ngelunjak kamu ya?" Ki Wiro Suryo menggertak, tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. "Hahaha, iya Pak, maaf, ya udah, Arga pergi dulu ya Pak." Lalu, dengan nada penasaran, ia menambahkan, ke Banten tuh ke rumah siapa sih Pak?" "Om Riki sama Tante Ayu." "Kok kayaknya serius banget?" Wiro Suryo menatap langit sejenak sebelum menjawab, "Udah sana jalan, nanti kamu tahu sendiri. Yang sopan di sana ya. Rumah yang kamu datangi itu, bukan rumah orang sembarangan." "Siap, Komandan," sahut Arga sambil berdiri tegak, memberi hormat main-main. Ia mencium tangan ayahnya, lalu melangkah cepat ke arah jalan kecil di samping rumah. Begitu langkah putranya menghilang di kejauhan, suasana rumah kembali tenang. Tak berselang lama, dari arah dapur, muncullah sosok perempuan yang tak pernah kehilangan pesonanya, Elena. Daster sederhana membalut tubuhnya, namun setiap langkahnya masih menyiratkan keanggunan yang dulu membuat hati Wiro Suryo bergetar. Di tangannya, nampan kecil berisi 2 cangkir teh jahe hangat. "Anakmu itu, El, seneng banget kalau disuruh godain bapaknya," gumam Wiro Suryo sambil tertawa kecil, menerima teh dari istrinya. "Sama kayak kamu, dari dulu kerjaannya godain aku terus." Elena duduk di sampingnya, menyandarkan pundak ke bahu sang suami. Dalam diam yang nyaman, mereka menatap langit malam. Udara mulai dingin, tapi hangat terasa di sela-sela kebersamaan mereka. Wiro Suryo menoleh, menatap wajah Elena dari samping. "Makin tua, kamu makin cantik aja, El." Godanya dengan suara berat dan tulus. Elena terkekeh pelan, "Udah deh. Enggak usah banyak drama, banyak gombal. Ayo buruan masuk." Ia berdiri, menatap suaminya dengan sorot mata penuh undangan. Seperti malam-malam mereka yang sudah lama tak dilalui berdua tanpa gangguan. Wiro Suryo meletakkan cangkir tehnya, lalu menyusul masuk. Di dalam kamar,
Mereka tak hanya sekadar suami istri yang menyatu, tapi dua jiwa yang sudah menempuh banyak peperangan bersama, baik dunia nyata maupun dunia gaib. Dalam hangatnya lampu kamar yang redup, mereka saling menyandarkan diri. Percakapan mereka malam itu bukan tentang hantu, bukan tentang kerajaan jin, bukan pula tentang ramalan atau kekuatan leluhur. Tapi tentang anak-anak mereka yang tumbuh besar, tentang masa lalu, dan tentang sisa-sisa mimpi yang belum selesai, hingga berlanjut dengan pelukan hangat dalam delapan dan helaan nafas alami yang memenuhi ruangan. Di ujung senja, ketika semua hati menyimpan cerita, pada satu petang itu, datang dengan angin yang lembut. Matahari mulai tenggelam ke peraduannya, memantulkan cahaya jingga ke permukaan laut yang bergelombang pelan. Debur ombak memecah di batu-batu karang, menciptakan simfoni alam yang syahdu, seperti lagu lama yang tak pernah selesai dinyanyikan. Di atas sebuah batu besar di tepi pantai, duduk dua sosok yang seolah telah menjadi satu dengan semesta, Wirogeni dan Anjani. Mereka diam cukup lama, tak satu pun dari keduanya berbicara, namun keheningan mereka bukan sunyi yang canggung. Justru sebaliknya, dalam diam itu, ada ribuan kata yang sudah terucap lewat tatapan dan pelukan. Angin menyapu rambut putih Anjani, membuat helainya menari pelan di udara. Ia bersandar pada pundak Wiro, seolah tak ingin berpindah tempat selamanya. "Mas, kamu masih betah di sini?" bisik Anjani lembut, matanya menatap ke garis cakrawala yang mulai meredup. "Apa kita mau lanjut jalan lagi aja?" Wiro terdiam sejenak, matanya tajam menatap lautan, seolah mencoba membaca takdir di balik ombak yang datang silih berganti. Lalu dengan suara lirih ia menjawab, "Memangnya kita mau lanjut jalan kemana lagi, Jani? Sebenarnya aku sudah lelah, dan aku nggak tahu, sampai kapan waktu akan membawaku ke hadapan ayahku." Anjani menoleh, menatap lekat wajah pria yang ia cintai dalam diam dan perjuangan panjang. "Kamu udah putus asa?" tanyanya pelan, tapi penuh kekuatan. "Kamu tahu nggak, Mas, apa yang sedang kita cari? Aku yakin takdir itu nggak pernah salah. Semua akan indah pada waktunya. Asal kita tetap sabar dan setia." Wiro menarik Anjani lebih erat. Tangannya menyentuh lembut pipi gadis jin itu, lalu menciumnya pelan, sebagai bentuk syukur atas keberadaannya. "Untung aja aku ketemu sama kamu, Jani. Kamu yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku bakal tergelincir, melakukan hal-hal gila, pakai kekuatan gaib semaunya, nyari ayahku dengan paksa, ngacak alam." Anjani terkekeh, lalu menatap Wiro penuh cinta. "Udah deh, kamu tuh ya, gombalnya nggak pernah berubah. Tapi aku tahu satu hal." Wajahnya mendekat, lalu berbisik, "Hampir 2 minggu ini kamu nggak dapat jatah malam dari aku, ya kan?" Senyumnya menggoda. Wiro menoleh cepat, pura-pura kaget. "Ngajakinnya gimana? Coba, kamu nggak lihat, semua kamar udah penuh terus. Apa kita harus pakai kamar mandi aja?" Candanya memancing gelak. Anjani menutup mulutnya, tertawa geli sambil memukul pelan pundak Wiro. Nanti yang ada diintipin sama para mahasiswa. Bisa viral kita, Mas." Dari dalam villa yang tak jauh dari mereka, di balik kaca jendela, beberapa pasang mata sedang mengintip sambil menahan tawa dan rasa iri. "Gila sih, mereka romantis banget, aku jadi iri. Anjir," bisik Ika sambil menempelkan dagu ke kusen jendela. Rina yang berdiri di sampingnya tersenyum. "Iya, mereka pasangan yang sangat serasi ya, kayak dari dunia lain, tapi malah cocok banget." Namun mendadak suara mengejutkan datang dari belakang mereka. "Heh, lagi pada ngapain sih? Nggak baik tahu ngintipin orang lagi pacaran." Ternyata Dewi baru masuk kamar, dan langsung memergoki dua sahabatnya sedang jadi mata-mata dadakan. Ika dan Rina kompak melompat kaget lalu tertawa. "Cuma lihat-lihat doang. Wih, romantisnya mereka tuh inspiratif gitu," bela Ika. "Iya, kita cuma, ngumpulin referensi buat masa depan," tambah Rina dengan nada menggoda. Dewi menggeleng sambil tertawa kecil, lalu duduk di kasur. "Daripada ngintipin orang, mending pikirin gimana caranya ngerampungin laporan akhir KKN kita. 2 hari lagi loh, deadline-nya." Ketiganya lalu terdiam. Kesadaran pun datang, masa KKN mereka sebentar lagi berakhir. Perasaan mulai bercampur, antara lega karena tugas selesai, dan berat karena harus meninggalkan banyak kenangan. Sementara itu, di luar villa, matahari sudah tenggelam sepenuhnya. Cahaya jingga digantikan langit gelap bertabur bintang. Wiro dan Anjani masih duduk di tempat yang sama.
Namun kini, mereka saling menggenggam tangan. "Mas, setelah ini, kamu mau kemana?" tanya Anjani pelan. Wiro menatap langit, lalu menjawab lirih. "Aku mau menunggu, sampai alam sendiri yang membawaku ke jawaban itu. Tapi sebelum semua itu datang, aku cuma ingin satu hal, tetap di sini. Menyatu dalam hidup manusia, belajar jadi biasa, menyembuhkan luka, menjadi cahaya kecil di tempat yang mungkin gelap bagi orang lain." Anjani mengangguk. Ia tahu, perjalanannya bersama Wiro belum selesai. Masih panjang, masih banyak bab yang belum terbuka. Tapi malam itu, mereka hanya ingin merayakan satu hal. Kebersamaan, dan cinta yang tumbuh bukan karena takdir, tapi karena mereka memilihnya setiap hari, meski dunia satu saat nanti mungkin mencoba memisahkan. Senja telah lama pergi. Malam datang perlahan, seperti selimut gelap yang menutupi tubuh bumi. Cahaya rembulan menerobos dari balik awan tipis, menciptakan pantulan perak di permukaan laut yang tenang namun dalam. Bintang-bintang berserakan, menyaksikan dua jiwa yang masih bertahan di atas batu besar di tebing pantai, dibalut dalam dingin angin malam dan hangatnya kebersamaan. Wirogeni dan Anjani, dua insan dari dunia berbeda, masih duduk berdampingan. Tertawa, bercanda, melepas penat setelah badai panjang yang baru saja reda. Hembusan angin menggoyang ujung rambut putih Anjani, dan Wiro sesekali mengusap pipinya, tak peduli siapa yang melihat. Karena pada kenyataannya, mereka sedang dilihat. Dari balik semak, di antara bebatuan, di atas bukit dan sudut-sudut gelap yang tak kasat mata, para makhluk gaib menyaksikan mereka. Namun tak satu pun berani mendekat. Bukan karena takut, melainkan karena tahu diri. Aura energi dari dua sosok itu terlalu kuat, pancarannya melingkupi pantai seperti nyala api yang tak bisa disentuh. Tak ada yang sanggup mengusik. Tapi bukan soal dunia luar yang membuat malam itu menjadi berat. Ada sesuatu yang jauh lebih rumit dari serangan makhluk gaib keraguan. Perasaan, dan kemungkinan kehilangan. Di tengah kehangatan itu, suara Anjani mendadak lirih, namun menusuk hingga ke inti hati Wiro. "Mas," bisiknya, matanya menatap kosong ke arah laut. "Aku lihat, sepertinya kamu menyukai salah satu dari mereka, ya?" Wiro terdiam. Ucapan Anjani terdengar ringan, tapi ia tahu benar, itu bukan sekadar tanya, tapi luka yang disembunyikan. Anjani menghela napas pelan, suaranya seperti desir angin yang merayap di telinga Wiro. "Ya nggak apa-apa sih, aku nggak akan marah. Aku ngerti, Mas, dia itu manusia, sama kayak kamu. Sedangkan aku bangsa jin, Mas." Ia memalingkan wajah, menunduk. "Mungkin, cinta kita cuma sampai di sini." Hening, debur ombak seperti berhenti sesaat. Dunia seolah menanti jawaban dari Wirogeni. Tapi Wiro justru tersenyum geli. Ia menoleh ke Anjani dan mengangkat telapak tangannya, lalu meletakkannya di kening gadis itu. Ku pikir kamu nggak sakit deh, tapi kok ngelantur begini." Godanya, ringan tapi dengan getaran getir di dalamnya. Anjani memalingkan muka lagi, pura-pura kesal. "Udahlah Mas, aku tahu kok isi hati kamu. Nggak usah pura-pura, kamu suka sama Dewi, kan? Dan aku lihat, Dewi juga tertarik sama kamu." Wiro terdiam, lalu menghela napas panjang, menatap langit. "Jani," katanya pelan. Tangannya terulur, mengelus pelan rambut Anjani yang kini sedikit berantakan terkena angin. "Aku bukan suka sama dia, bukan juga cinta kayak ke kamu. Tapi memang, ada sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang beda, getaran aneh. Tapi bukan cinta yang kayak kita ini. Aku juga bingung jelasinnya." Ia lalu memalingkan wajah, menatap pantai yang kini gelap. "Mungkin ini yang orang-orang bilang sebagai panggilan takdir. Tapi itu bukan berarti aku ninggalin kamu, Jani." Anjani mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu dalam keheningan malam. Tak ada kata-kata, karena keduanya tahu, cinta mereka bukan cinta biasa. Mereka bukan pasangan dari dunia yang sama, tapi ikatan mereka telah ditempa oleh banyak ujian. Lebih dari sekadar asmara, mereka adalah dua roh pejuang yang saling mendekap luka satu sama lain. "Aku takut Mas," bisik Anjani lirih, nyaris tak terdengar. "Takut, kalau nanti kamu pergi. Dan tak kembali." Wiro memeluknya, tanpa kata, tanpa janji. Hanya kehangatan yang mereka ciptakan malam itu sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakpastian masa depan. "Kalau takdir memang mempertemukan kita, maka aku yakin, dunia pun tak akan sanggup memisahkan." Suara Wiro berat, namun yakin. Anjani mengangguk. Di antara air matanya yang menetes diam-diam, ia tersenyum.
Aku cuma ingin satu hal. Mas, kalau suatu saat nanti aku nggak ada, kamu harus tetap jalan, tetap cari cahaya itu, ya. Wiro menggenggam jemarinya erat. Kamu adalah cahaya itu, Jani. Dan aku nggak akan pernah nyari yang lain. Dari balik jendela villa, para mahasiswa yang sebelumnya mengintip kini sudah kembali ke kamar masing-masing. Tak ada lagi yang melihat. Tak ada lagi yang bersuara. Malam itu, hanya bintang yang menjadi saksi dua jiwa asing yang saling menguatkan. Dua jiwa yang tak tahu bagaimana dunia akan berubah esok hari, tapi memilih untuk tetap bersama, dalam pelukan, dalam kesetiaan, dalam sunyi yang tak perlu diucapkan. Mereka tidak sempurna, tapi bersama, mereka adalah rumah. Dan untuk malam itu sudah lebih dari cukup. Langit malam membentang lembut di atas villa kayu yang hangat. Di dalamnya, aroma kopi sachet dan mie instan berpadu jadi satu dengan denting tawa kecil dan suara ketikan laptop yang tak pernah henti. Suasana malam itu tak lagi penuh ketegangan atau bayang-bayang gaib yang mengancam seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini, hanya ada ketenangan dan kebersamaan. Pintu villa terbuka pelan. Sosok Wirogeni dan Anjani masuk dari arah pantai. Mereka tampak tenang, aura hangat menyelimuti keduanya, bahkan sedikit romantis kalau kata Rina, yang langsung menyenggol Ika begitu melihat mereka datang. Nah tuh, pasangan idaman baru datang. Bisik Rina, pelan tapi cukup keras untuk bikin Ika menahan tawa. Wiro tersenyum kecil, Anjani juga tak kalah ramah. Mereka duduk di ruang tengah, bergabung dengan yang lain, yang kini sudah tak lagi sibuk dengan spreadsheet laporan KKN atau presentasi desa binaan. Malam itu, mereka semua seperti lupa bahwa besok masih harus ke balai desa. Mas Wiro, Mbak Anjani, seru Dewa sambil mengangkat gelas plastik isi teh manis. Ajarin dong cara biar bisa ngusir setan kayak kalian. Tawa pun pecah. Anjani pura-pura menyipitkan mata. Ngusir setan, kamu yakin? Kayaknya, kalau sama Mas Dewa, enggak perlu diusir deh, udah kabur kayaknya lihat Mas. Hahaha, bener juga tuh, saut Ardi sambil menepuk pundak Dewa. Setan aja ilfil, bro. Wiro ikut tertawa. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi rotan. Ilmu gaib itu bukan buat gaya-gayaan, apalagi buat nyari sensasi. Harus ada niat baik, hati bersih, dan yang paling penting, siap menerima resiko. Emangnya ada resiko apaan, Mas? Tanya Rina, sedikit merapat karena penasaran. Anjani menoleh pelan, wajahnya lebih serius kali ini. Resikonya adalah, kamu harus berani melihat apa yang orang lain tak sanggup lihat. Berani merasa, bahkan saat orang lain menganggapmu gila. Hening sesaat, semua tercenung. Sampai akhirnya Ika nyeletuk dengan polos, wah, berarti aku udah setengah jadi spiritualis dong. Soalnya aku sering ngerasa kamu, Ardi, suka sama aku, tapi kamu nggak pernah ngaku. Seketika seluruh ruangan meledak dengan tawa, Ardi mendelik ke arah Ika, Itu namanya bukan ilmu gaib, tapi perasaan tak berbalas. Canda dan tawa terus berlanjut hingga akhirnya sebuah kalimat tak sengaja terucap dari Ika, yang seakan membuka pintu rahasia yang selama ini tersimpan. Coba deh, bayangin kalau Mas Wiro ketemu sama ayahnya Dewi. Wah, pasti klop, sama-sama spiritualis, bisa duet, kayak Naruto ketemu Jiraiya. Wiro yang semula tengah menyeruput teh dari gelas plastik, terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah Dewi. Ayahmu, seorang spiritualis. Dewi mengangguk pelan. Iya, beliau buka pengobatan alternatif di rumah. Banyak pasien yang datang dari jauh. Dulu katanya, ayah pernah jadi pendekar di kalangan orang-orang pintar, meski sekarang lebih banyak duduk diam di rumah. Ada bias cahaya aneh di mata Wiro saat mendengar penuturan itu. Tapi ia menutupi dengan senyum tipis. Wah, hebat sekali, jawabnya singkat. Anjani di sebelahnya hanya melirik, seolah paham ada getaran lain dalam dada Wiro yang tak diucapkan malam itu. Nama Ki Wiro Suryo hanya terucap samar dalam hati Wiro, tapi tak sekalipun lolos dari bibirnya, dan entah kenapa, ia tak ingin bertanya siapa nama ayah dari Arkadewi. Ia tahu, terlalu banyak kebetulan yang bukan kebetulan. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Malam pun perlahan menyentuh batas kantuk. Satu persatu mahasiswa mulai berdiri, melipat laptop, menggulung kabel charger, dan menyelipkan sendal di bawah kursi. Mas Wiro, Mbak Anjani, terima kasih ya udah cerita-cerita. Seru banget, tapi kayaknya kita besok harus bangun pagi lagi nih, ucap Taufik sambil menguap lebar. Iya nih,
Takut dimarahin Pak Lurah kalau kesiangan terus, timpal Rina. Udah, tidur sana, jangan begadang terus, nanti wajah makin mirip tuyul, canda Anjani sambil menepuk bahu Ika. Mereka pun berpamitan, masuk ke kamar masing-masing. Meski villa itu dihuni oleh pria dan wanita dalam satu atap, tak ada lagi bisik-bisik kotor atau niat menyimpang. Terlalu banyak pelajaran dan teguran dari semesta yang membuat mereka kini jauh lebih mawas dan dewasa. Wiro dan Anjani masih di ruang tengah. Sepi mulai datang, menyelimuti malam seperti pelukan yang menenangkan. Mas, gumam Anjani, kamu tadi kelihatan beda waktu dengar tentang ayahnya Dewi. Kamu curiga sesuatu? Wiro diam sesaat, lalu menggeleng. Entahlah, Jani, mungkin hanya firasat. Tapi aku merasa, aku sudah semakin dekat. Anjani menggenggam tangan Wiro. Mau sejauh apapun kamu nyari, aku akan tetap di sini. Di sampingmu. Wiro tersenyum. Matanya sayu. Malam itu, dia tidur tanpa mimpi. Tapi jauh di relung jiwanya, sebuah bisikan mulai memanggil, dan nama itu terdengar semakin jelas, Wiro Suryo. Dan semesta, sepertinya sedang menyiapkan pertemuan yang sudah lama tertunda. 2 minggu sebelumnya di sisi lain dataran bumi, di mana Ricky, Ayu, Wisnu anak mereka, dan Argani datang ke wilayah Banten untuk mengunjungi Abah Anom. Malam telah hampir menua, langit Banten berselimut awan tipis yang menggantung malas, membiarkan cahaya bulan setengah wajah menyelinap malu-malu ke celah dedaunan hutan. Udara terasa lembab, menyimpan aroma tanah basah dan jejak embun yang mulai turun. Di tengah keheningan yang menyelimuti perkampungan kecil di kaki hutan itu, sebuah mobil berhenti perlahan di pelataran rumah sederhana berdinding papan, beratap seng yang sedikit berderit saat angin menyapa. Dari dalam mobil, keluarlah 3 sosok dewasa dan seorang anak lelaki, masing-masing menyimpan kelelahan perjalanan jauh, namun juga membawa sesuatu yang lebih dari sekadar rindu. Mereka membawa rasa hormat, mereka datang karena panggilan jiwa, panggilan seorang guru. Kang Diran, lelaki parubaya dengan pakaian lengan panjang digulung ke siku dan celana komprang khas petani desa, muncul dari balik pintu. Matanya menyipit menembus gelap, tapi begitu melihat siluet itu, ia tersenyum lebar. Ya ampun, saya kira siapa? Non Ayu sama Mas Ricky rupanya. Gimana kabarnya? Lama udah enggak kesini. Ayu menyambut dengan anggukan hormat, Ricky tersenyum hangat. Alhamdulillah, sehat Kang. Kabar baik. Kang Diran melangkah mendekat, matanya kini menatap bocah yang berdiri di samping Ayu. Loh, ini anak kalian. Udah gede, ya, siapa namanya? Ayu membelai lembut kepala anaknya. Ini Wisnu, Kang. Sayang, salim sama Paman Diran. Wisnu, anak berusia 10 tahun itu, melangkah maju. Ia menyalami Kang Diran dengan taksim. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Masya Allah, ganteng dan sopan. Kayak bapaknya waktu muda. Canda Diran disambut tawa kecil Ricky. Matanya kini menatap seorang pemuda bertubuh tegap dengan ransel di punggung. Nah, ini siapa lagi bocah gagah ini? Kayak pendekar muda nih. Argani maju, membungkuk sedikit. Saya Argani, Paman. Ponakan dari Om Ricky dan Tante Ayu juga. Loh, Masya Allah, rupanya kalian punya keponakan sebesar ini. Setelah tawa dan basa-basi sejenak, Ricky menepuk bahu Kang Diran. Kang, kami pamit dulu ya. Mau langsung ke rumah Abah? Oh, ya, saya kira mau mampir dulu ke sini. Tapi ya pantas, pasti Abah udah nunggu. Beliau itu meskipun sudah sepuh, tapi kalau tahu tamu seperti kalian mau datang, langsung segar mendadak, Mas. Nanti, pulangnya aja Kang, insya Allah mampir, sahut Ayu sambil menggenggam tangan Wisnu. Kang Diran mengangguk. Ya udah, hati-hati ya di jalan setapak. Agak licin soalnya. Oh ya, sekarang Abah tinggal sendiri. Sejak istrinya wafat 3 tahun lalu. Hanya ditemani Gareng, cucunya itu yang rambutnya pirang karena kebanyakan main layangan di tengah hari. Tawa kecil mengiringi percakapan itu. Setelah berpamitan, rombongan kecil itu pun mulai berjalan menembus jalan setapak yang menyelinap ke rimbunnya hutan kecil. Langkah mereka menyusuri jalan tanah yang mulai basah oleh embun. Di kiri dan kanan hanya semak dan pepohonan yang saling bergandengan seperti hendak menutup jalan. Wisnu menggenggam tangan Ayu, sedikit takut melihat bayangan hitam yang menari-nari di sela pohon. Bu, itu apa ya? Kayak ada yang ngintip. Ayu menunduk, mencium ubun-ubun anaknya. Tenang,
Sayang, itu cuma pohon yang goyang ditiup angin. Namun Ricky dan Argani tahu, bukan hanya angin yang berhembus malam itu. Aura tempat ini begitu padat. Setiap langkah mereka seakan diawasi. Tapi tidak dengan niat buruk, melainkan seperti sebuah uji kelayakan tak kasat mata. Siapa yang datang dengan niat bersih, akan disambut. Siapa yang datang membawa niat kotor, akan diusir. 10 menit berjalan, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah panggung tua yang masih kokoh meski dimakan usia. Pintu kayunya terbuka sedikit. Di teras, lampu minyak menggantung, menggoyang nyala kecil yang temaram, menari di wajah keriput seorang kakek tua yang duduk berselonjor, berselimut kain lurik lusuh, ditemani beberapa orang di sana. Abah Anom, Ricky, suara serak itu terdengar, pelan, tapi mengandung daya yang kuat. Kamu datang juga akhirnya. Ricky langsung berjongkok, mencium tangan sang guru. Saya datang, Bah. Maaf, baru bisa sekarang. Ayu pun membungkuk, memberi salam. Wisnu ikut-ikutan meniru ayah dan ibunya, meskipun masih canggung, Abah Anom menatap Argani lama. Kamu, bukan darah muridku. Tapi matamu menyimpan cahaya dari garis yang lain. Siapa namamu, bocah? Saya Argani, Bah. Keponakan Ricky. Abah Anom mengangguk pelan. Cahaya darahmu, milik Ki Wiro Suryo, bukan? Semua tertegun. Argani menoleh ke Ricky, bingung, lalu kembali menatap Abah Anom. Dari mana Abah tahu, kalau bapak saya adalah Wiro Suryo? Tanya Argani heran. Abah Anom tersenyum tipis, siapa yang tidak kenal dengan bapakmu nak? Dalam dunia spiritual, namanya banyak dikenal di kalangan para pengguna ilmu gaib. Duduklah dulu. Kalian semua, malam ini kita bicara bukan soal dunia, tapi soal warisan dari langit dan neraka yang terus berebut tempat di hati manusia. Dan malam itu, di rumah sederhana yang tak lebih besar dari balai bambu, mereka duduk bersila mengelilingi Abah Anom. Ricky mendengarkan, Ayu mencatat dalam hati, Argani mencoba memahami, dan Wisnu hanya diam, tapi matanya menyimpan takjub, melihat dunia yang jauh dari sekolah, internet, atau gawai. Abah Anom bercerita panjang tentang perubahan dunia spiritual, tentang batas-batas dimensi yang semakin tipis, tentang kekuatan jahat yang diam-diam bangkit dari dasar bumi dan dasar laut. Ia menyampaikan bahwa dunia ini akan menghadapi badai besar, dan hanya mereka yang kuat jiwa dan lurus niat yang akan mampu bertahan. Ricky, kelak kau dan putramu harus bersiap, karena darahmu sudah tercatat di kitab perjanjian lama. Kau tak bisa menghindar dari perang besar itu. Dan malam terus berlari, diiringi nyala lampu minyak dan desir angin yang menyampaikan bisikan para leluhur yang tak bisa dilihat mata biasa. Fajar menyingsing perlahan di langit timur, menebarkan semburat emas di balik celah-celah pepohonan rindang yang melingkari perkampungan kecil di pinggiran hutan Banten. Cahaya pagi menari di atas embun, mengendap di dedaunan dan rerumputan. Udara terasa sejuk, nyaris suci, seolah belum terjamah oleh hiruk-pikuk dunia luar. Ketenangan itu, pagi itu, menyelimuti rumah tua Abah Anom seperti pelukan seorang ibu pada bayinya yang sedang tertidur. Dari dalam rumah kayu panggung yang penuh sejarah itu, aroma bumbu rempah perlahan menyusup keluar, menggoda udara pagi. Di dapur, Ayu mengenakan daster motif bunga dan celemek sederhana, sibuk meracik dan menata makanan yang sudah ia bawa dari kota semalam. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Tapi dalam hati, ia seperti sedang membalik-balik album kenangan, mengingat masa-masa mudanya di rumah itu, saat ia dan Ricky pernah tinggal selama hampir 1 tahun di bawah bimbingan Abah Anom. Di ruang belakang, terdengar gemericik air di ember, Ricky tengah menimba air dari sumur batu, mengisi kendi dan baskom untuk keperluan dapur. Sesekali ia mengangkat kepala, menghela napas panjang, memandangi langit cerah yang perlahan terbuka. Hatinya damai, entah sudah berapa lama ia tak merasakan ketenangan seperti ini. Tak ada suara mesin, tak ada notifikasi, tak ada panggilan tugas. Hanya angin, daun, dan kenangan. Sementara itu, Argani sudah bangun lebih dulu dari yang lain. Seperti dituntun oleh rasa penasaran, ia memilih keluar rumah sejak subuh. Ia menyusuri jalan setapak di tepi hutan, menikmati kabut tipis yang menggantung. Seperti tirai sutra, mendengar nyanyian burung-burung liar, dan menghirup udara yang masih murni dari dosa kota. Di sebuah tepian berbatu, ia menemukan aliran air yang jernih, memantulkan langit dan bayangannya sendiri. Argani duduk di sana cukup lama, memandangi arus air yang meluncur perlahan, seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri, atau mungkin dengan semesta.
Ada kedamaian yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. Bahkan telepon genggam di saku celananya tidak ia sentuh sama sekali. Di dapur, Wisnu membantu ibunya memotong lalapan dan mengatur piring. Meskipun baru 10 tahun, anak itu punya kesadaran yang luar biasa tentang pentingnya membantu. Ayu tersenyum setiap kali memandangi anaknya, buah cinta yang tumbuh dalam perjalanan panjang, dalam suka dan duka. Sekitar pukul 8, semuanya telah siap di meja. Opor ayam yang harum, sambal terasi buatan tangan Ayu yang menggoda, lalapan segar dan tempe goreng yang renyah. Sederhana, namun penuh cinta. "Mas, tolong ketuk kamar Abah Gih, sarapan udah siap," ucap Ayu sambil menata gelas berisi teh hangat. "Oke," sahut Ricky yang baru saja selesai mencuci tangan. Ia melangkah ke kamar di ujung rumah. Suara ketukan pelan terdengar, lalu sebuah sahutan dari dalam menjawab. Beberapa menit kemudian Ricky kembali ke dapur, udah nyaut, "Abahnya bentar lagi kesini," katanya sambil duduk di meja makan. Tiba-tiba, Wisnu bertanya sambil menoleh ke arah pintu. Bu, Om Arga kemana ya? Dari tadi enggak kelihatan." Ayu menoleh juga, "Oh iya, dari pagi belum balik." Ricky berdiri dan menyambar topi kain yang tergantung di dinding. "Sebentar, aku cari keluar." Begitu keluar rumah, ia langsung melihat sosok yang dikenalnya tengah berjalan pelan dari arah hutan. "Ga, kamu dari mana pagi-pagi gini? Jangan bilang kamu cari cewek maraton ya. Ini hutan, bukan Jakarta, bro," seru Ricky sambil menyipitkan mata, menggoda. Argani tertawa, suaranya lepas seperti anak muda yang kembali dari petualangan kecil. "Haha, Om Ricky bisa aja. Biasa, cari angin, pengin lihat sekitar. Tadi nemu aliran air jernih banget. Kayaknya ada air terjun di atas sana deh. Wah, nanti aja ceritain soal air terjun. Sekarang sarapan dulu yuk. Tante Ayu udah masak banyak tuh." Keduanya melangkah masuk. Di dalam, Abah Anom sudah duduk bersila di kursi rotan tua yang selalu ia gunakan. Tubuhnya kurus dan ringkih, namun sorot matanya tetap menyala. Di hadapannya, meja kayu telah penuh dengan hidangan sederhana dan menggoda. Pagi itu, mereka sarapan bersama layaknya keluarga kecil. Suasana hangat menyelimuti ruangan. Obrolan-obrolan ringan berseliweran, tentang masa kecil Wisnu, tentang kebiasaan Ricky yang dulu sering sembunyi kalau disuruh ke ladang, atau tentang Argani yang penasaran ingin memanjat tebing di belakang rumah Abah. "Ini opornya masih seenak dulu ya, Yu," gumam Ricky sambil menyendok lagi. "Kamu baru nyadar sekarang?" Ayu melotot manja. "Haha, jangan-jangan karena waktu muda dulu, kamu masaknya sambil nyanyi lagu cinta," timpal Ricky, disambut tawa. Abah Anom hanya tersenyum. Tangan keriputnya meraih tempe, matanya menatap keluar jendela. Rasanya seperti mimpi. "Kalian datang, duduk di sini lagi. Tapi kali ini, bersama anak kalian." Semua hening sesaat. "Bah," Ricky berkata pelan, "kami kesini bukan cuma untuk kangen-kangenan. Aku merasa, waktu sedang mendekatkan kita pada sesuatu. Ada yang harus disiapkan, ada yang harus diajarkan, dan ada yang harus dijaga." Abah Anom mengangguk pelan, "Itulah kenapa kalian kutarik kembali. Waktumu hampir habis, Ricky. Tapi waktunya anakmu baru saja dimulai." Ricky, Ayu, dan Argani menatap satu sama lain. Pagi yang hangat berubah menjadi pagi yang menggigit perlahan-lahan. Sesuatu akan datang, dan mereka tahu, ini lebih dari sekadar reuni keluarga. Ini awal dari babak baru. Namun pagi itu, sebelum semua gelap datang kembali, mereka memilih menikmati momen itu. Tertawa, makan bersama, dan menjadi keluarga. Karena dalam dunia yang selalu berubah, kehangatan seperti inilah yang akan menjadi pondasi kekuatan mereka nanti. Mentari mulai naik ke atas kepala, sinarnya menyusup di antara celah-celah dedaunan, mengguratkan pola kemasan di lantai bambu rumah Abah Anom. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah lembab dan bisikan hening dari dalam hutan. Burung-burung masih bersahutan di kejauhan, tapi keheningan terasa lebih dominan di teras rumah panggung itu, tempat 5 insan duduk dalam lingkaran kecil, ditemani teh hangat dan aroma kayu tua. Abah Anom duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan kain sarung coklat dan baju lengan panjang lusuh yang tetap bersih dan rapi. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan badai yang belum tumpah. Di depannya duduk Ricky, Ayu, Argani, dan Wisnu, yang meskipun masih terlalu kecil, tetap duduk diam di pangkuan ibunya, menyimak seperti memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya.
Anak-anakku, ucap Aba Anom perlahan, sudah sejak malam aku menahan kata ini. Tapi firasatku dari arah timur makin kuat sejak kemarin. Ada segel tua yang mulai runtuh, sesuatu yang lama tersembunyi, akan segera terbangun. Ricky dan Ayu saling berpandangan sejenak, namun tidak menyela. Segel, tanya Ricky perlahan. Segel apa, Bah? Aba Anom memejamkan mata sejenak, seperti mencari kembali kepingan ingatan yang telah berdebu oleh waktu. Di salah satu lereng Gunung Slamet, dahulu kala, kekuatan besar pernah tersegel. Namanya Brotogeni. Dulu, dialah dalang dari perpecahan 7 kerajaan gaib di tanah Jawa. Dihukum oleh para leluhur dan disegel dalam batu api oleh 7 pendekar cahaya. Argani terus mendengarkan, lalu kembali bersuara, nada suaranya campuran bingung dan gugup. Lalu, apa hubungannya dengan saya, Bah? Kenapa saya seperti terlibat di dalam semua ini? Aba Anom memejamkan mata sejenak di kebangkitan Brotogeni yang kedua, jiwanya sempat bangkit, namun, ada 3 pendekar yang tergabung dengan nama Trinata, 1 dari tanah Banten, 2 lagi dari tanah timur, salah satunya adalah kakekmu, dan ada 1 tambahan kekuatan yang kala itu, turut menghentikan sayembara Krispati Sukmo yang digelar oleh Brotogeni untuk mengumpulkan pendekar di tanah Jawa yang akan ia jadikan tumbal, orang itu adalah Wiro Suryo. Ayah Mungger, Aba Anom mengangkat tangan keriputnya, menunjuk langsung ke arah dada Argani. Karena itulah Ngger, dan darah yang mengalir di tubuhmu bukan darah biasa. Kamu, Arga, adalah salah satu dari keturunan Wiro Suryo yang mewarisi elemen air. Argani meneguk ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Air, tapi, saya enggak pernah belajar apapun tentang itu. Bahkan ayah saya pun, tidak pernah bicara soal hal-hal gaib ke saya. Aba Anom menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata berkabut usia. Itulah pilihan ayahmu, Nak. Wiro Suryo sengaja menjauhkan kalian dari dunia gaib, demi melindungi. Karena selama ini, ada mata-mata dari jalur sesat yang terus mengintai keturunannya. Jika kalian terbuka terlalu dini, kalian akan menjadi incaran mereka. Argani menunduk. Ada rasa bersalah yang menyelinap diam-diam di dalam dadanya. Tapi kenapa sekarang, Bah? Kenapa baru sekarang saya diberitahu? Kenapa ayah saya enggak langsung ngomong ke saya? Karena waktunya belum tepat. Dan mungkin sampai detik ini, ayahmu masih berharap kamu bisa hidup normal. Tapi dunia tidak akan menunggu. Sekarang, waktumu telah tiba. Aba Anom berdiri perlahan. Ia berjalan ke dalam rumah dan kembali dengan membawa sebuah kotak kayu tua berukir simbol air dan pusaran. Ia meletakkannya di depan Argani. Ini adalah peninggalan salah satu pendekar cahaya dari generasi sebelum ayahmu. Di dalamnya ada jimat pelindung dan naskah awal pembuka aura air. Tapi kamu harus menjalani puasa dan meditasi selama 40 hari 40 malam. Ini bukan soal kamu belajar bertarung, ini soal kamu memahami dirimu. Argani mengangguk perlahan, matanya mulai mengeras. Saya siap, Bah. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Jika benar kekuatan itu bangkit, saya tidak mau hanya jadi penonton. Aba Anom tersenyum, meski samar, bagus. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan dari tenaga atau ilmu. Kekuatan sejati datang dari hati yang tenang dan niat yang murni. Ayu memegang tangan Argani. Arga, kamu tahu, ayahmu adalah orang paling keras yang pernah tante kenal. Tapi kamu adalah warisan terbesarnya. Mungkin selama ini dia diam, tapi hatinya selalu menjagamu. Ricky menepuk bahu anak muda itu, aku dulu juga belajar dari tempat ini. Dan setiap kali kau merasa ragu, ingat darahmu membawa warisan yang sudah terlalu lama ditunggu bangkit. Jangan takut, Aba Anom melanjutkan, dan perlu kamu ketahui juga, Brotogeni tidak bisa dikalahkan hanya oleh satu kekuatan. Diperlukan 3 unsur utama untuk menyegelnya kembali, dia tidak bisa mati. Air, api, dan angin. Aku sudah mulai merasakan, ada seseorang yang membawa kekuatan api besar dari arah timur. Dan satu lagi, anak dari garis Wiro Suryo, yang kelak akan datang dari Gunung Slamet itu sendiri, ialah pewaris elemen angin. Argani tertegun. Dunia seperti membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci di depannya. Saya belum tahu harus mulai dari mana, Bah. Kamu akan mulai dari kesunyian. Malam ini, kamu akan diantarkan oleh Ricky ke bawah air terjun di atas sana. Di sanalah kamu akan bermeditasi. Jika malam ini kamu bisa melewati gangguan dari para penjaga gaib di sana, maka proses pembukaan aura akan dimulai. Tapi jika tidak, saya akan pulang tanpa hasil.
Bukan, kamu tidak akan pulang. Wajah Aba Anom tak lagi tersenyum. Hening menyelimuti teras kayu itu. Angin yang tadinya lembut kini berhembus sedikit berat, membawa aroma dedaunan tua. Daun mahoni yang gugur melayang perlahan, mendarat di pangkuan Argani. Mungkin itu pertanda, atau sekadar kebetulan, tapi sejak saat itu, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan di malam nanti, ketika kabut turun menutupi sungai tua itu, Argani akan dipanggil oleh cahaya dari dalam dirinya sendiri. Langit malam meredup tanpa bintang, hanya bulan sabit menggantung pucat di langit Banten, tersembunyi separuh di balik kabut tipis yang melayang rendah. Di kejauhan, suara serangga hutan berdenging lirih, bersatu dengan nyanyian samar burung malam yang terdengar seperti bisikan gaib. Pukul 10 tepat, angin mulai berubah arah, berhembus membawa hawa lembab khas pegunungan dan aroma akar tanah yang menguar dari balik semak belukar. Argani berdiri di pelataran rumah panggung milik Abah Anom, sudah bersarung, mengenakan kaos hitam dan selempang kain batik dari Abah yang diberikan sore tadi, konon warisan dari zaman perjuangan spiritual Abah Anom muda. Ia merapikan tas kecil berisi botol air dan sepotong kertas bertuliskan beberapa ayat wirid. Ayu mencium keningnya penuh kasih, sedangkan Wisnu yang masih mengantuk, duduk di tangga bambu dan melambaikan tangan kecilnya. Abah Anom mendekat, kemudian menatap Argani dalam-dalam dengan mata tua yang menyimpan ribuan musim. Nger, jika selama 40 hari 40 malam kau telah sanggup membelah air terjun di atas sana, maka itulah tanda awal gerbang kekuatanmu telah terbuka. Kau tak perlu membawa apapun, cukup bawa dirimu dan tekadmu. Jika kau diganggu, jangan melawan dengan emosi, lawan dengan tenang. Iya, Bah, jawab Argani sambil membungkuk dalam. Lalu, Ricky menepuk punggungnya, memberikan isyarat bahwa perjalanan harus dimulai. Keduanya menapaki jalan setapak yang menyusup masuk ke dalam hutan. Tak ada cahaya lampu, hanya sinar malam dan insting yang menuntun mereka. Ricky sudah hafal betul jalur ini, karena puluhan tahun lalu, ia pun pernah menjalani rute yang sama di malam pertamanya sebagai calon pewaris ajian warisan dari garis leluhur. Udara semakin dingin. Di sepanjang jalur, ranting patah terdengar berderak di sisi-sisi jalan, seperti ada yang mengikuti. Daun-daun bergesekan pelan, namun di antara desa angin, terdengar napas. Napas makhluk yang tak tampak. Mata-mata merah menyala dari balik pepohonan, mengintai dengan diam. Bayangan hitam bergerak cepat, menyeberangi jalur mereka, ada yang merayap di tanah, ada yang melayang di udara. Tapi Ricky dan Argani tak menyapa, tak menggubris. Ricky hanya berbisik pelan, jangan bicara, jangan menoleh, anggap mereka hanya bayangan. Semakin kau takut, semakin dekat mereka akan datang. Argani hanya mengangguk, menahan napas dan jantung yang mulai berdebar. Tapi langkahnya tak goyah, ia terus melangkah. Hingga akhirnya, setelah 30 menit menembus gelap, suara deras air mulai terdengar. Deru air terjun menyambut mereka dengan dentum gemuruh yang megah. Pepohonan terbuka, dan di hadapan mereka terbentang pemandangan yang seperti potongan lukisan purba. Air terjun setinggi lebih dari 30 meter menjulang gagah, jatuh deras membentuk kolam alami yang jernih dan berkilau keperakan diterpa cahaya bulan. Kabut uap air beterbangan, dan batu-batu licin yang mengelilingi kolam terlihat seperti penjaga diam yang menyimpan rahasia zaman. "Ini tempatnya, Om?" tanya Argani, suaranya setengah tak percaya. "Ya, tempat yang kamu bayangkan pagi tadi. Alam sudah membuka hatinya padamu. Aliran air ini, berarti sejalur dengan aliran yang mengalir ke rumah Abah." "Ya." "Benar," jawab Ricky, matanya menatap ke tengah air terjun. "Lihat di situ, di tengah air terjun itu. Ada gua kecil, masuklah ke sana, duduklah di dalam, jangan keluar selama malam belum berganti. Jika kau takut, ingat pesan Abah. Jika kau tergoda oleh suara atau bayangan, tahan hatimu. Kau hanya akan sendiri secara tubuh, tapi hatimu akan ditemani oleh semua yang percaya padamu." Ricky menepuk bahu anak muda yang telah ia anggap keponakannya dengan lembut, lalu menoleh perlahan dan mulai melangkah pergi, menghilang di balik kabut. Argani diam sejenak. Ia mengatur napas, lalu menjejakkan kakinya ke dalam kolam. Airnya dingin, nyaris membekukan tulangnya, tapi ia terus berjalan. Tiap langkah terasa berat, tapi ia terus mendekat ke dinding air terjun yang seperti tirai raksasa dari langit. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menerobos derasnya air, lalu menemukan gua kecil berdiameter sempit. Cukup untuk duduk bersila. Dindingnya lembab, tapi terasa hangat oleh energi yang entah dari mana asalnya.
Dari balik air terjun, ia melihat siluet terakhir pamannya sebelum benar-benar menghilang. Kini, ia sendiri. Argani menarik napas panjang. Ia duduk bersila, memejamkan mata. Suara air terjun menjadi simfoni alam yang terus-menerus bergaung di telinganya. Dalam pikirannya, ia mengulang mantra-mantra wirid yang diberikan oleh Aba Anom. Perlahan, tubuhnya mulai tenang, napasnya melambat, pikirannya masuk dalam dimensi lain yang tak berwujud. Tapi malam belum selesai menguji, dari balik air, terdengar suara seperti bisikan perempuan. Arga, ia tetap diam, lalu suara tawa kecil anak-anak. Langkah kaki di luar gua. Goresan kuku di dinding batu. Tubuh Argani mulai bergetar, tapi ia tetap tak membuka mata. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Jantungnya berdetak tak karuan. Jika kau takut, tinggalkan saja tempat ini, bisik suara pria tua, tak ada yang bisa menolongmu. Argani menggigit bibir. Lalu ia mengingat wajah ibunya, Ayu, lalu Aba Anom, lalu pamannya, Riki, dan wajah ayahnya yang selalu diam, Wiro Suryo. Dengan satu getaran, ia membatin, aku adalah darah dari Wiro Suryo. Jika aku harus berdiri di antara gelap dan terang, maka aku akan memilih menjadi cahaya. Dan tiba-tiba, suara-suara itu menghilang, gua itu menjadi tenang. Tapi di dalam dirinya, terasa hangat yang mulai menjalar, dari perut, naik ke dada, lalu ke ubun-ubun. Ia merasa tubuhnya mulai menyatu dengan air. Dan di tengah gelap malam itu, sebuah titik biru menyala lembut di antara kedua alisnya. Itu adalah awal dari gerbang yang mulai terbuka.